Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha terus istiqomah dalam melaksanakan risalah-risalah. Khadimin rahimahumullah. Yang pertama, mari kita untuk senantiasa terus meluruskan niat kita. Setelah dari awal kemarin Isya kita mulai, mungkin ada niat-niat yang mulai berubah, kita luruskan kembali. Karena kita memahami bersama bahwa setiap aktivitas kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Maka kita jangan sampai salah memahami bahwa di dalam aktivitas itu ada dua, ada niat, ada doa. Itu tujuh haram. Jadi jangan dibalik. Ya. Niat itu adalah tujuan, doa itu harapan. Jadi kalau niat itu harus lurus. Lillah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu niat harus lurus, boleh bengkok-bengkok. Karena kalau menyimpang sedikit saja, maka kita termasuk orang yang rugi. Karena Allah paling tidak suka diduakan. Ya, Allah paling tidak suka diduakan. Maka harus lurus. Adapun doa, harapan kita bebas. Ya, harapan itu bebas. Jadi kita meminta kepada Allah apapun itu, minta kepada Allah. Ya, karena Allah itu maha luas karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau ada sebenar-benarnya takwa, berarti ada takwa yang salah. Ya, ada takwa yang salah. Sebenar-benarnya takwa seperti apa? Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah tanpa memilih dan memilah antara satu perintah dengan perintah yang lain. Wa ijtinabun nawahi, menjauhi semua larangan-larangan Allah tanpa memilah dan memilih satu larangan dengan larangan yang lain. Itu namanya haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Karena diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran, ada orang yang memilih-milih ketaatan. Ya, di dalam surat An-Nisa 150-151, mereka membeda-bedakan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Mereka mengambil jalan tengah. Maka kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Ya, maka jangan sampai salah takwa kita. Karena apa? Takwa ini akan kita bawa sampai mati. Ya. Takwa ini akan kita bawa sampai mati. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Muslim itu tunduk patuh. Apalagi berserah diri. Apalagi taat, ya, itu muslim. Jadi muslim itu bukan hanya sekedar beragama Islam. Karena kalau kita ngitung orang yang beragama Islam secara survei, wallahu a'lam benar atau tidak, ya, dari 7 miliar manusia yang ada di muka bumi, itu setengahnya agamanya Islam, setengahnya, ya, berarti 3,5 miliar. Nah, yang 3,5 lagi dibagi-bagi itu agamanya macam-macam. Nah, yang dimaksud muslim oleh Allah dalam ayat ini bukan hanya sekedar agama Islam,
Tetapi muslim yang dimaksud oleh Allah adalah tunduk berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah, siap diatur oleh Allah. Karena hidup kita di dunia ini yang hanya sekali, itu nggak boleh dibikin eksperimen. Apa itu eksperimen? Percobaan. Coba-cobalah kita pilih yang ini nih, mana tahu benar. Pas dipilih nggak benar juga. Tunggu lagi, nanti lama. Coba-coba pilih yang ini nih. Jangan coba-coba. Hidup ini bukan percobaan. Hidup yang hanya sekali, kata Allah, pertaruhkan oleh kita semuanya. Untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Ya, surat Al-Qasas. Surat berapa itu? Surat 28. Ya, ayat 77. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, wabtaghi, maka carilah oleh fima ataqallaha darul akhirah, dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk apa? Kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia ini hanya jangan segera dilupakan saja. Prioritas hidup kita adalah di akhirat. Hidup kita hanya sekali, Pak. Kalau kita sudah mati, selesai. Kita sudah mati, selesai. Maka kalau hari ini kita infaknya belum 10%, mati, selesai itu sudah. Gak bisa balik lagi minta sama Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan saya sekali lagi. Saya mau infak 100%. Gak bisa. Hari ini pertaruhkan. Masa kalah sama orang yang judi online? Ya. Orang yang judi online itu walaupun dia jual rumah, menang apa kalah gitu kan. Tapi yakin dia, menang nih, jebret, taruhkan semuanya, kalah, stres. Ya kan, banyak yang begitu. Nah kita, orang yang beriman itu tidak ada yang rugi. Ya, semua orang yang beriman, kata Allah, beruntung. Tidak ada yang rugi. Walaupun dagangnya tidak ada yang beli, tetap untung. Ya, secara dunia ini mungkin rugi secara manusia, tapi secara Allah tidak ada yang rugi. Karena apa? Dia sudah keluar bermaisha, itu untuk niatnya ibadah sudah dapat pahala. Daripada orang yang keluar dagang niatnya dunia, habis dagangannya, pahala tidak dapat, dunia dapat, rugi. Maka orang yang beriman itu nggak ada rugi-ruginya. Ya. Walaupun hari ini kita dicaci maki, dicerca, ditolak di mana-mana, nggak ada rugi-ruginya. Orang mau nolak kita silahkan. Ya, yang penting Allah tidak menolak kita. Seluruh dunia menolak kita, silahkan. Yang penting Allah ridho kepada kita. Itu prinsip hidup, iman yang paling penting dalam hidup ini. Kata Rasulullah, sebesar zarah iman itu harganya, kalau ditimbang dengan dunia dan isinya ditambah segitu lagi, kata Rasulullah, lebih berat iman yang sebesar biji zarah. Karena dunia ini, kata Sayyidina Ali, apa? Bangkai. Ya, dunia ini adalah bangkai. Gak ada harganya di sisi Allah dunia ini. Karena kalau dunia ada harganya di sisi Allah, orang kafir gak dikasih, khusus orang beriman. Saking tidak berharganya dunia, apa bahasanya dimurah-marahin? diobral. Diobral. Murah-marahin bahasanya. Orang kafir dapat dunia banyak, silakan bersenang-senang kalian di dunia ini sendiri. Nanti rasakan. Ini maka kata Allah bagaimana dalam surat Al-Baqarah 48. Wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Takutlah kalian kepada satu hari di mana sang jiwa dari sama Allah jiwa yang
Di dunia kita masih bisa saling tolong-tolong, di akhirat kita masing-masing. Kecuali orang yang beriman pada yang beriman itu hari ini kita kubur. Mungkin kita dasar anak-anak, tetapi Allah akan tahu. Kira di mana hasil masuk surga, ya masuk surga. Masih surga seringkan cium, asing dulu. Ya tanya sama beliau, asing dulu satu di neraka. Ya Allah SWT dia dulu yang mengajar saya. Itu orang beriman. Tapi orang kafir bagaimana tadi disebutkan di dalam muhasabah. Orang kafir ketika datang kawan-kawannya, saya begini gara-gara kamu, enak aja. Ya, kita hari ini sama saja, nggak usah nagih-nagih saya. Siapa suruh kamu dulu taat kepada saya? Itu orang kafir. Yang ketika di dunia, ikutin saya, nanti nasib kamu saya jamin, aman kamu di dunia. Dulu janjinya begitu. Ya, makan gratis. Apalagi yang gratis? Banyak gratis ya. Ya, semua gratis di dunia. Tapi kata Allah apa di akhirat? Tidak ada yang bisa menolong satu jiwa dengan jiwa lain. Tidak diterima syafaat, tidak diterima tebusan, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, Al-yawma la yanfa'u maluhu wa la banuhu. Pada hari ini kata Allah, pada hari kiamat, la yanfa'u tidak lagi bermanfaat al-malu, banyak. Artinya apa? Banyak. Ya, harta yang banyak bukan harta yang sedikit. Yang sedikit mah di dunia ge kok ya. Apa ya? Ya. Di dunia ge harese atau sedikit apalagi di akhirat. Al-malu harta mereka. Wala banun dan juga anak-anak mereka. Bukan anak-anak yang biasa tukang cendol, tukang cincau bukan. Yang jabatannya tinggi-tinggi di dunia. La yanfa'u tidak bermanfaat bagi kalian. Illa an atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Bersih dari apa? Bersih daripada kemusyrikan. Tadi itu niat jangan sampai salah. Ya, tujuan kita lurus hanya ridha Allah, hanya ingin dibalas oleh Allah. Adapun doa bebas. Ya Allah, kita gak ada hutang lunasan ya Allah. Ya, tapi jangan jadi tujuan ketika nanti dilunasin sama Allah selesai ibadah. Karena sudah, ya tujuan tetap alhamdulillah, doa bebas. Namanya juga harapan. Ya, bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Alhamdulillah, tidak sabar itu orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu selalu sabar dan syukur menyertai. Karena orang yang beriman tidak akan pernah lepas daripada ujian. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami akan biarkan mereka mengatakan saya beriman kepada Allah padahal mereka belum kami uji. Maka kata Allah, walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. Ya, ujian. Ya. Jadi kalau dikasih ujian itu senang daripada kita dikasih senang terus gak pernah sakit, jangan bangga. Saya mah hidupnya sehat. Ya, saya jaga makanan, saya kontrol olahraga setiap hari, sehat saya. Jangan bangga, Fir'aun nggak pernah sakit. Sekalinya sakit mati dalam terbang. Itu karena apa? Karena kesombongan. Ya, Namrud itu kenapa dia ngaku Tuhan? Karena dari kecil sampai tua nggak pernah sakit. Ngomong sama anak buahnya, kalau yang nggak pernah sakit apa? Oh Tuhan, berarti saya Tuhan ya gitu. Ya. Kalau dikasih sakit sabar, kasih sehat syukur dengan taat. Ya, orang beriman senantiasa begitu.
Sekali lagi, yang terpenting dalam hidup kita adalah iman. Maka hidup yang hanya satu kali ini pertaruhkan untuk kehidupan akhir. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Jadi imannya harus benar. Karena ketika kita mati nggak punya mobil, Allah nggak marah. Ya, kita mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Kita mati nggak punya apa lagi? Nggak punya anak, Allah nggak marah. Tapi kalau kita mati nggak bawa iman, inna lillah. Ya, celaka kita kalau mati tidak bawa iman. Maka iman ini kita pertaruhkan. Maka syarat iman kata Allah apa? Summa lam yartabu. Ya, bohong hari ini kalau orang ngomongnya yakin tapi impaknya belum 10%. Bohong. Saya mah yakin Pak. Oh, yakin di mulut doang gitu. Ya, yakin di mulut doang. Ya, pertaruhkan. Ya, hidup cuma sekali ngapain? Tumpuk-tumpuk harta, udah tumpuk harta mati. Ya, habis mati dipakai siapa itu harta? Pakai sama orang. Kita yang capek nyari-nyari kan, pagi, malam, siang, sore, kerja terus, pala jadi kaki, balik di tempat terus pulang balik. Ya, udah numpuk harta mati. Rugi bener. Ya, maka orang yang beriman kata Allah. Bagaimana dalam ayatnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pembelanjaan pertama orang yang beriman adalah infak. Bukan dibagi-bagi dulu, ini buat listrik, ini buat uang, ini buat sekolah, ini buat kecil utang. Dan 50.000, 10% dari 50.000 berapa? Goceng, cepet, sebulan goceng. Pak goceng, alah. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya ya, yang bagaimana Allah gambarkan luasnya surga ya, ardi samawat wal ardh ya, seluas langit dan bumi, tajri min tahtihal anhar, alir di bawahnya sungai. Itu keindahan sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk kengerian neraka. Tadi digambarkan dalam muhasabah bagaimana gejolak langitnya terang. Ya, maka harus yakin ya, yakin yang benar-benar keyakinan. Maka sekali lagi ini saya dapat ilmu baru kemarin ketika ngisi di Ciplang. Masuk rumah Ciplang bilang, Khalifah pernah bilang, hidup ini bukan eksperimen. Itu baru saya nemu ya, ilmu begitu. Selama dulu belum berjamaah di Khilafatul Muslimin tidak ada itu ilmu begitu ya. Ilmu yang saya dapat sebelum berjamaah di Khilafatul Muslimin, kita ini harus balance. Dunia dan akhirat itu harus balance, gitu kan? Dulu kita dapat begitu, harus seimbang. Lah yang lebih bisa hidup seimbang itu. Ya, karena kata Allah waqtani bima tatabaha akhirat, harus berakhirat. Enggak bisa hidup seimbang. Ya, harus berakhirat. Maka kata Khalifah bagaimana hidup yang sekali pertaruhkan untuk akhirat. Mati silahkan, yang penting masuk surga. Ngapain hidup lama-lama nanti masuk neraka? Ya, harus mati sekarang. Ayo. Besok kan. Iya begitu. Ya baik, insyaallah mudah-mudahan sekali lagi ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya di Masjid Hidayatul Muslimin Kampung Cinta Karya ya, Desa Cikopo. Alhamdulillah 2 pekan yang lalu ya kita sudah izin sama Pak RT. Kebetulan Pak RT-nya tidak bisa hadir ya. Alhamdulillah ini apunten ya kepada warga Cinta Karya, Ustaz, apunten mungkin ada terganggu gitu ya dengan kehadiran kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya diucapkan pada Bapak
pengurus juga ya, pengurus terganggu biasa tertidur jadi jam sebarang tadi Pak mungkin antosan laginya masalah ya apunten jadi kedatangan kita hari ini ya sedikit ada mengganggu aktivitas. Mudah-mudahan ya, kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Maka kita terus bersihkan hati kita, memohon kepada Allah ya agar senantiasa Allah bersihkan hati kita sehingga masuk hidayah. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah ada kabar gembira. Yang ada kabar gembira ya. Di Mapit hari ini insya Allah ada yang mau berbaikat ya. Ada yang mau berbaikat atas nama Bapak Maman ya. Nanti prosesinya setelah acara ini selesai, nanti setelah ditutup sama moderator kita musafaha langsung sudah disiapkan sarapan termasuk Pak Ustaz nanti ikut sarapan bareng ya. Insya Allah ya, kita sarapan bareng. Nanti silahkan masuk rumah. Baik ya, cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.